Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Saya percaya seberapapun yang hadir, Tuhan Yesus tetap ada, amin. Saya undang bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melalui hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Yesus. Di saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus akan mengurapi setiap kami. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Yesus mau menyertai setiap kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulai ibadah pada malam hari ini dalam tangan kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku wis rewel Tuhan deh kayak ya ampun cek lemes enak ya. Jadi kita harus semangat, amin. Kita mulai gerakan boleh. Nanti gerakannya begini. Aku bisa Gusti, begitu ya, bisa? Nanti yang kedua, aku bisa bisa? Dicoba dulu. Aku bisa.
bisa rewel. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Buat saat penyembahan oleh saudara. Dari yang kuharapkan tidak bisa layaklah melihat memberikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti namamu dipuji, hormat kemuliaan, orang senang hati raja percobaan lebih atas kekuatanku, menyaksikanku kemuliaan, lebih serupa dengan dasar namamu dipuji, hormat kedinginan, lemas gitu. Coba dong dilihat dulu kanan kirinya, dilihat dulu kanan kirinya. Katakan, kamu hari ini cantik, kamu hari ini ganteng banget. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan ya. Kita benar-benar
mau kayak besengut itu bahasa Indonesia apa ya? Murung ya. Jadi kita mau datang kepada Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara dengan hati yang legowo, meskipun masalah itu boleh ada, tetapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya. Kita tanggalkan dulu sebentar bebannya. Kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Saya silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biar setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang tahu urapiku, mengalir menuhiku, mengalir melihatku, rasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, amin. Dengan minyak yang baru mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pemberianku, kuasamu bebaskan hidupku.
Yesus, Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih.
bata kinara lama shikara lama. Ira lama 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 shikara lama shikara lama. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami terus mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian dari setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikara lama lama, takiara lama, shikara lama lama. Orama shikara lama, shikara lama 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 lama. Shikara lama lama, shikara lama lama. Haleluya Yesus, haleluya. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami Tuhan yang dapat kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di setiap pujian yang kami sampaikan Kau bertata Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya rabata kidara lama siki dara lama Jesus, haleluya. Shikiara lapa takiara manusia. Yesus, syukur.
Kami percaya yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang susah sudah Kau hiburkan, bahkan yang lemah Tuhan Kau sudah kuatkan. Yang memiliki masalah persoalan, Engkau sudah buka jalan bagi kami. Puji nama-Mu. Haleluya, 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 amin. Shalom, silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini spesial saudara. Saudara ingin terus memuji? Mau menyembah lagi? Firman tidak usah banyak-banyak, dikit aja. Karena saudara saya terlalu percaya sudah hafal firman. Amin. Siapa yang sudah hafal firman? Belum. Pengakuan tak jauh. Ya. Semua kalau firman itu pasti top. Tapi penyembahan itu salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau waktu kita menyembah, Roh Kudus hadir melawat saudara dan saya. Ada sesuatu yang baru, ada sebuah kekuatan yang baru, ada sesuatu yang membuat saudara dan saya terhibur. Yang sakit pasti sembuh. Amin saudara. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang disebut pujian dan penyembahan itu? Apa sih kuasa pujian dan penyembahan itu? Saudara kalau sumpah, kalau mau berdoa sulit enggak? Ngomong apa gitu ya, betul enggak? Kadang-kadang setiap hari doa yang sama, rasanya gini, kamu omongan yang lain kan? Mintanya pancet aja, proposal tetep aja. Kadang-kadang mau ngomong apa ya? Saya ngambil sesuatu saudara, saya cuma menyembah, saya berbahasa roh. Ya enggak lama saudara, 15 menit, 20 menit, ada sesuatu yang baru membuat saya itu bergairah, memiliki sesuatu yang baru. Tuhan mengerti setiap bahasa tetesan air mata saudara. Cukup nangis dan berbahasa roh. Waktu saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang apa saudara? Hancur hati. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Waktu Roh Kudus berbicara, tugasnya itu apa? Menyampaikan isi hati kita. Dengan Roh Kudus kita berbahasa roh, surga itu mengerti. Amin. Tonggomu orang ngerti. Dipikir ngomongin rasanya sopo, orang apa saudara? Yang penting punya hubungan khusus dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, saya yakin saudara, begitu selesai berdoa hati saudara itu ada sukacita. Amin. Makanya pujian dan penyembahan itu diwajibkan di dalam sebuah gereja. Kalau datang tidak memuji dan menyembah, itu kosong saudara, betul? Mari kita belajar dan melatih diri kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dengan pujian dan penyembahan, maka apa saudara yang terjadi? Yaitu setan itu dikalahkan. Betul saudara? Waktu saudara memuji menyembah seperti tadi, setan itu takut saudara. Kalau firman disampaikan mah biasa, setan yang melok merungokno saudara. Oh gitu ta. Iya. Tapi waktu pujian penyembahan dengan hati hancur hati kepada Tuhan, setan takut melihat wajah saudara penuh kemuliaan. Amin. Senang kemuliaan apa enggak sih saudara? Senang ya? Dimuliakan. Loh, itu artinya apa? Saudara itu sudah menghampiri kata kemuliaan Tuhan. Waktu pujian penyembah disampaikan, setan itu lari saudara. Kamu ayat ibu ada? Nek hamba Tuhan nyampein udah no ayatnya sesat saudara. Ada di sini. Yuk kita baca yuk.
Kita nggak usah lama-lama saudara. Setelah firman saya ajak saudara untuk menyembah. Amin. Dari Samuel 1 Samuel 16 ayat 23. Ini firman yang sering disampaikan, yang sering dibaca. Yuk kita baca 1 Samuel 16 23. Ya, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga kepada Saul, roh yang daripada Allah itu, ini bukan, loh kok iso ya, kok rohnya Allah? Ya, roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Loh, rohnya setan kan? Rohnya dari Allah itu bagaimana sih yang dimaksud? Bukan Tuhan tuh ada setannya, kayak di seberang saudara, di balik salib ada jinnya. Ini tidak saudara. Tuhan izinkan Saul seperti yang tercatat dalam firman. Karena Saul mulai jauh daripada Tuhan. Setan dengan Tuhan bisa ketemu loh saudara. Betul nggak waktu siapa namanya? Ayub ya saudara, mau diberikan pencobaan, diizinkan Tuhan, setannya jalan-jalan, ketemulah sama Tuhan. Dari mana kamu? Dari jalan-jalan keliling, mau mencari itu anak-anakmu. Loh, kamu lihat hambaku Ayub, loh lihat. Berarti Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup Saul juga. Pada saat setan itu sedang mempengaruhi roh daripada Saul, Daud cepat-cepat ambil kecapi dan memuji Tuhan. Sehingga roh itu mundur, keluar dari Saul, jauh daripada Saul. Karena itulah dia ada pujian dan penyembahan. Waktu saudara mendoakan orang yang kesurupan, gak usah neko-neko saudara. Di sini ada pakarnya, Pastor Wibit ya, doa pelepasan. Enak nggak Pastor? Nggak enak saudara. Saya lek doa pelepasan mari itu ada panas saudara. Betul nggak? Sakit kabeh badannya. Setan ditenging-tenging saudara. Keluar dia. Gak usah pakai macam-macam disemprot pakai air enggak. Nyanyi aja. Roh Kudus kau hadir di sini. Setan mudi saudara. Orang usah neko-neko, ada sing orang pakai gaya-gaya. Wah, mencolot lagi gitu. Tuhan coba modelmu lo lapo, padahal aku cuma pakai kamu tanganmu tok, nyanyi tok sudah hilang. Ya, dengan pujian penyembahan ini setan ini takut. Makanya saudara di sini yang suka nyanyi siapa? Nah, hambanya pasti suka nyanyi. Saudara suka nyanyi enggak? Ya repot, anak Tuhan ditanya gak pernah jawab sih repot. Siapa yang suka nyanyi? Ya, yang lainnya ngorok bu. Diajak nyanyi pasti nyanyi ya gak enak. Saudara, banyak anak-anak Tuhan kalau diajak nyembah itu tidur. Lagi tanya, lo kok tidur? Enggak, dalam hadirat. Aku menikmati. Iya, ngorok saudara. Jangan salah, pujian penyembahan saudara ini sungguh sangat dahsyat. Ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau di dalam gereja ada orang ya semua menyembah, dia cuma diem bengong dan main HP. Oh, setan senang saudara, dikit-dikit tambah senang. Itu HP keluar nih, CEO lagi berangkat ke CEO. Betul nggak? Lagi gandrung dengan CEO saudara. Keluarga Chandra ini berarti CEO keluar ganteng dari CEO ini. Tuhan Yesus lebih ganteng dari CEO saudara. Ya lebih tajir daripada CEO. Ayo nyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau masuk dalam hadirat Tuhan, begitu buka pintu gereja ini dibuka. Waduh, setan kalau belayu kabeh. Itulah kuasa pujian yang pertama. Dan yang kedua, dengan pujian maka tembok Yeriko runtuh.
Kita baca yuk Yosua 6 ayat 20. Yosua 6:20, kita cepet ya saudara ya. Yosua 6:20. Yes. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota. Waktu saudara puji dan menyembah, tembok-tembok Yeriko saudara, masalah persoalan saudara, sakit penyakit saudara yang menghalangi saudara datang kepada Tuhan, itu akan runtuh saudara. Berapa banyak tembok-tembok Yeriko hari ini terjadi, menutupi saudara, sehingga saudara tidak bisa bergerak. Rasanya maju ke bentuk, mundur ke jedok, ke kiri ke kanan, tidak ada jalan. Pada saat saudara menyembah Tuhan dengan pujian, dengan sorak-sorai, maka tembok-tembok itu akan hancur. Kuasanya luar biasa. Nggak usah dibom saudara, nggak usah pakai roket saudara, tapi dengan pujian maka terjadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tembok-tembok itu akan hilang, runtuh. Dengan kekuatan yang dahsyat saudara, bukan dengan senjata waktu Yosua memimpin bangsa Israel, tidak. Tapi dia mendengar apa yang Tuhan perkatakan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia hanya berjalan, hari pertama 1 kali, 2 kali, sampai hari ke-7, 7 kali putaran. Dan waktu mereka bersorak-sorai, inilah yang terjadi saudara. Tembok itu runtuh. Saudara berdoa hari ini mungkin tidak terjawab, tetaplah berdoa. Esok saudara berdoa tidak terjawab, tetap berdoa. Ya, saya tadi berbicara saudara tadi sore, kenapa ya kok anak-anak Tuhan ini doanya kok gak bisa terjawab? Padahal Tuhan kan ngomong ya, carilah maka engkau mendapatkan, ketuklah pintu maka dibukakan pintunya, minta maka diberi. Tapi kenapa ya berdoa sampai bertahun-tahun? Karena salah fokusnya berdoa. Kenapa? Saudara, di tahun 2020 berapa itu ya, waktu saya renovasi rumah ibadah, saya berdoa. Waktu kami berdoa, saya cuma ngomong begini, Tuhan, apa yang aku doakan ini untuk rumah doa, rumahmu. Pada malam hari saya berdoa karena dalam minggu esok saya butuh dana sekian puluh juta untuk pasang peredam. Saya berdoa saudara, bukan berdoa terus melek duit datang kling dikirim dari surga, enggak saudara. Saya berdoa, Tuhan ngomong mintalah maka diberi. Saya percaya firman itu adalah ya dan amin. Saya berdoa, malam saya berdoa, pagi saya aktivitas. Saya tidak memikirkan apa yang saya doakan karena saya berkata, jadilah seperti itu. Pada saat saya berdoa selesai, 2 hari kemudian ada orang yang ngomong sama saya, Bu, saya menabur untuk rumah doa. Puji Tuhan, saya minta berapa Tuhan kasih. Waktu saya ngomong terima kasih Tuhan, dan saya fokus dengan doa saya, kan saya minta untuk peredam, jadi saya belikan itu sesuai doa saya. Jangan pernah saudara meminta, Tuhan aku minta baju baru, tiba-tiba bisa diberkati, wis gak usah baju, wis sepatu. Tidak saudara, kita itu harus komitmen dengan apa yang kita perkatakan. Waktu saya berdoa Tuhan kirimkan sesuai dengan budget yang saya minta. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Saya waktu itu butuh 40 juta saudara, dan saat itu orang memberkati saya persis 40 juta, dan itu saya berikan peredam saudara, peredam dan ongkos dan biayanya semua persis saudara. Waktu saya berdoa lagi minta sama Tuhan, saya minta AC. Tuhan ini AC, dan Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan itu ngerti merek saudara. Waktu kami berdoa Tuhan ngomong ini AC nak, Daikin. Saya bingung, Daikin itu apa?
Undeso saudara. Saya ora ngerti daikin saudara. Saya melek, saya ngomong sama adik saya, daikin. Opo daikin? Padha goblok ya. Piye daikin opo? Ya saya tahu Panasonic. Ya tuh Panasonic. Daikin ki opo? Besok ke tempat toko. Saya lihat daikin tak deloki kabeh. Terus ada sih, oh ini daikin. Saya tahu, oh ini ada daikin. Tak lihat harganya. Kaget saya jomblo saudara. Loh kok larang? Saya tengok Panasonic. Loh murah Panasonic bedanya 1,5 juta. Wah Tuhan ini keliru. Adik saya, doa mana sih tanya oh. Ya wis, saya kayak Bambung saudara. Duduk di lantai doa. Tuhan, daikin ku mahal. Lainnya Tuhan, daikin anakku mulai saya. Daikin. Larang. Mulai. Karena saya nggak punya duit. Saya pulang saudara. Malam saya berdoa lagi, Tuhan, daikin mahal. Tapi engkau Allah yang kaya, kau sanggup memberkati. Saya berdoa lagi, fokus saudara. 2 hari kemudian ada orang ngomong gini, gerejaku dibangun dah. Iya. Butuh apa? Senggol-senggolan ini, betul apa? Pakai gitu loh. Tetapi doa kita apa? AC. Oh, aku butuh AC. Tak kasih 20 juta ya. Keren saudara. Saya mintanya ya segitu karena situ itu 5 juta. Nah 4 itu 20 juta. Wah saya senang saudara. Wes beli. Akhirnya saya belikan. Itu fokus saudara. Apa yang kau minta Tuhan akan berikan. Jangan minta duit itu AC. Mau beli no. Bakso. Berarti sama dengan saya hobi makan bakso. Itu komitmen kita saudara. Ya, saya beli AC. Pulang terus saya tanya sama. Loh ini kenapa penuh? Oh ini beli dewek bu, kabelnya beli, ininya beli. Loh orang di duit. Kadang minta itu 20 juta saudara. Tapi Tuhan dahsyat, kirimkan orang. Saya semua yang pasang, semua alat, semua apa yang dibutuhkan saya. Keren itu loh saudara. Makanya Tuhan mau mintalah maka diberi. Lekas minta ojo aneh-aneh saudara. Minta bojo itu tonggonya orang enggak? Langkai di rumah ya. Itu loh saudara. Enggak oleh saudara. Mintalah sesuai kebutuhan. Tuhan mau beri ukuran gede. Oke, truk dulu gandeng. Malu saudara. Enggak lah. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Waktu kita bersungguh-sungguh hati meminta kepadanya, Dia akan berikan. Tetapi sesuai kebutuhan saudara. Saudara jujur saya setahun sekali itu beli baju gak mesti saudara. Pendeta belanja terus duit sopo. Setahun sekali. Kalau belanja itu kan dengan Tuhan. Dulu gak jadi pendeta loh belanja sakarepe. Capek ya wis cari tiket kita pergi luar negeri. Sekarang berdoa orang iso. Adik saya berdoa bayarnya pakai duit. Jien. Sudahlah berdoa. Tapi Tuhan dahsyat. Kami diberikan fasilitas untuk ke Israel. Amin saudara. Tahun ini kita akan jalan-jalan lagi saudara. Itu bukan karena kami punya duit banyak. Orang duit saudara. Lihatan ATM ku paling 1.000 saudara. Dompetku lihatan orang no duit. Karena Menteri Keuangannya ada di sini. Ya. Saya tidak pernah pegang duit saudara. Makanya kalau datang ke saya salah. Datang ke Menteri Keuangan. Ya, itu yang Tuhan berikan. Kita bisa meruntuhkan tembok-tembok Yeriko di akhir zaman. Amin. Dan yang ketiga, dengan pujian maka belenggu terlepas. Belenggu kita apa yang hari-hari ini membelenggu saudara dan saya? Pikiran-pikiran apa yang membelenggu saudara hari ini sehingga saudara tidak bisa move on? Yuk baca yuk dalam firman-Nya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Tengah malam apa pagi hari saudara? Tengah malam saudara. Dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Belenggu dosa saudara yang setelah begini, kamu tidak akan pernah bebas. Hidupmu itu adalah hidup. Dia tentang kamu senang nonton porno kan? Saya kalau doakan orang laki saudara, bapak-bapak itu saya itu ngeri saudara. Ya, saya pernah mendoakan suatu orang. Dia datang kepada saya, kenapa sih hidupku kok kayak gini terus? Rumah tangga kacau dan sebagainya. Tuhan cuma ngomong sama saya begini, nah, suruh buka HP-nya. Loh, kenapa Tuhan? Suruh buka dia. Terus saya ngomong, Pak, boleh nggak saya buka HP? Loh, untuk apa Bu Evi? Pikir saya punya cado aja ini, nganggur begini. Tuhan cuma ngomong, buka HP. Loh, nggak perlu Bu Evi, ini HP kan saya pribadi. Oh ya sudah, kalau Bapak ke tempat saya minta didoakan, ayo buka-bukaan dengan saya. Buka-bukaan tuh HP ini saudara lah, harus HP pikiran. Terus ngomong lah buka-bukaan, langsung gitu. Ya, buka. Nah, ya, dengan berat hati, saya ngomong, Pak, hapus semua yang di HP Bapak. Najis Pak. Lu saya nggak ada apa-apa Bu. HP saya untuk kerja Bu. Bukaan Pak, kakek ngomong gila. Mau suruh beli, kakek cocok ibu. Kalau sudah. Bukaan dah. Nggak ada Bu. Lu mau mikir ya. Kalau nggak hamba Tuhan tak coba lo palu ya. Ayo buka. Apa nggak? Itu kan hiburan Bu. Terus noy. Ini nggak apa-apa Bu. Kalau istri saya marah-marah, saya kan nggak dibukain pintu Bu, syukur. Lah saya itu kan hiburannya itu. Terus, ya wis iku Bu senenganku. Pak, gak usah nanggur gue Pak, mulai wae Pak. Saya ngomong terus terang, itu namanya apa saudara? Belenggu dosa, perzinahan. Anak-anak muda, saya terlalu percaya HP-nya itu pasti ada itu. Betul gak? Aku anak udah di kayaknya. Itu belenggu dosa saudara. Saya doakan orang, seorang anak yang masih SMP kelas 1 atau kelas 2 saudara. Saya itu disuruh doakan saudara. Saya datang ke rumahnya, saya doakan mamanya, papanya, saya doakan semua. Tiba-tiba Tuhan ngomong, naik ke lantai 2. Loh apa Tuhan? Saya naik ke lantai 2. Terus Tuhan ngomong, saya suruh berhenti di depan ranjang anak ini. Apa Tuhan? Loh, Tuhan tunjukkan saya video saudara, seperti video. Pornografi saudara. Dia tidurnya kan di kamar sendiri. Jadi dia dengan leluasa melihat apa yang namanya horor saudara. Kayak tak ngomong pornografi gak saudara, horor. Saya ngomong, kan saya kenal baik dengan orang tua. Saya ngomong, anakmu itu begini-begini. Loh, mosok sih? Kamu ngomong mosok deh, anakku ya mosok tahu. Tapi Tuhan ngomong begitu. Oh iyalah Cik, ayo kita doakan. Saya kuduskan saudara. Kamar itu saya doakan, saya kuduskan. Hari itu siang pulang sekolah merasa tidak nyaman di situ. Merasa sesuatu yang dia masuk di situ tidak nyaman. Kenapa? Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Akhirnya mamanya ngomong, Kak, kenapa sih kamu kok seperti itu? Bapak manggilnya Bunda. Kenapa Bunda? Tuhan itu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sedang terikat dosa. Loh dosa apa sih Bunda? Kok saya ini baik-baik aja kok. Mulai bundanya cerita. Dia nangis saudara. Dia ngomong, iya Bunda, maafkan, siapa namanya? Maafkan Bunda. Ayo dihapus ya nak. Itu tidak boleh. Tuhan ngomong itu dosa. Engkau sedang terbelenggu di dalam dosamu itu. Dia nangis saudara. Dia ngomong sama mamanya, akhirnya dia bertobat saudara. Dan dia mau melayani sekarang saudara. Dia melayani Tuhan. Sekarang ini dia di SMA kelas 1 masuk ini. Itu ada sesuatu yang Tuhan tidak suka. Belenggu dosa itu harus kita hancurkan, harus kita patahkan. Karena apa? Itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Mari. Bukan cuma anak-anak muda,
saya. Gila nih gak saudara? Tadi dah si ngomong, oh amin, haleluya, tidak ada. Begitu pulang saya diomongin, tante itu adalah saya. Situ sing aku, sing rongemu gak ngaku. Betul gak saudara? Ayo hidup ini untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, sehingga hidup saudara dan saya terus ada di dalam jalurnya Tuhan. Ojo pernah keluar dari jalur Tuhan. Pujian penyembahan yang hari ini diadakan setiap hari Rebo itu saudara harus datang untuk menguduskan saudara, membawa saudara hidup terus kepada kebenaran firman Tuhan. Semua belenggu akan hilang karena Yesus ada bagi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, melepaskan segala ikatan belenggu-belenggu itu. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Lepaskan semua yang tidak baik. Amin. Loh, cuman belenggu itu tak bunda yang suka minjemin duit saudara, bunganya sak langit bahaya. Ya, lepaskan itu. Yang suka gosip, gibah itu sopo saudara. Di sini ada. Ngerasa ini suara itu. Luar biasa. Bukan perempuan tak pikir lagi perempuan ini pakai orang saudara. Laki gibah itu paling kejak ngopi dan ngomong saudara. Itu enggak? Saya lihat di grup ngopi, tak lihat bapak-bapak. Kemarin ada, Pak Gembir di sini kan, Pak Toto, Pak Musa lagi ngopi ini kemarin. Luar biasa. Tapi yang diomongkan pasti bener kan? Rundingan kita. Puji Tuhan saudara, kalau rundingan Nyanyi ya. punya rohani, gadel Kristi, gitu toh saudara. Bukan gini, ada cewek lewat, bersih kayak begini ya. Enggak ya, bapak-bapak itu enggak begitu kok. Saya terlalu percaya. Kacamata kuda, lek kalau bojoi. Lek kalau bojo nih, kacamata kuda dilepas. Bening gitu. Biasa seperti normal ya. Gembala saudara lo yang ngomong, bukan saya. Ibu-ibu, ini bapak gembala lo yang ngomong, saya gak ngomong. Cerita saya waktu buka apa? Kacamata kuda. Ini ngomong lain lagi ya. Terima kasih. Sebuah pengakuan yang dahsyat. Ya. Kalau yang masih jojoba seperti saya tidak apa-apa. Jomblo-jomblo yang bahagia. Pastor ini bagaimana? Ini tidak apa-apa saudara. Jojoba saudara. Ojo kiri kabeh. Ingat sebelahmu, bujuk saudara. Kali ini sudah bebas. Luar biasa. Tapi tetap dalam jalurnya Tuhan. Amin. Ayo saudara. Itu kuasa pujian. Dan yang terakhir, pujian dan penyembahan akan memutar balik keadaan. Keren nih saudara. Memutar balik keadaan. Yang miskin diberkati, ya diperkaya. Betul nggak? Itu firman Tuhan. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Yang miskin Tuhan perkaya, ya, yang rusak diperbaiki, diputar balikkan keadaan. Yang suka menggosip diputar balik memberkati orang. Itu saudara. Tapi ini dalam hal rohani. Yuk kita baca yuk. Saya tertarik dengan 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22 saudara. Saya tertarik tadi malam baca ini saudara. Keren ini saudara. Ya, 2 Tawarik 20, 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Terus sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kedua, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ini tentang Raja Yosafat saudara. Waktu dia dikepung, waktu ada musuh di depannya saudara, rakyat takut.
Rajanya ya takut saudara, karena yang mengepung tuh Bani Moab yang begitu banyak. Dia hari apa? Dia tidak mau mikir jauh-jauh saudara. Pikirannya itu hanya fokus pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, ya, memerintahkan prajurit itu memilih orang-orang untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dia mengambil beberapa orang untuk di garis depan. Biasa garis depan itu siapa saudara? Tentara ya. Ini enggak, karena dia percaya kepada kuasa Tuhan. Di baris pertama itu adalah para pemuji penyembah. Waktu mereka memuji menyembah di garis depan, terjadilah sesuatu yang dahsyat. Ada kuasa Tuhan menghancurkan musuh-musuh itu. Kenapa kau tidak tentara di depan? Tidak. Karena waktu memuji menyembah, Roh Allah hadir, kuasa Tuhan terjadi, mujizat diberikan bagi kita semua. Saudara, di dalam menghadapi masalah, saudara menghadapi berbagai masalah, gelombang kehidupan, badai kehidupan, jangan pernah saudara sok menjadi orang yang gagah perkasa. Aku kuat, aku bisa. Tidak saudara. Waktu badai datang silih berganti, duduk di belakang Tuhan, berdoa, menyerahkan, menyembah Tuhan, berkatakan dalam nama Yesus, aku manusia biasa, tapi di dalamku ada Roh Allah yang lebih besar daripada kuasa yang ada di bumi ini. Waktu saudara memperkatakan dengan iman percaya, saudara menyembah, menyerahkan semua pada Allah, ada terjadi kuasa Tuhan. Keadaan akan berputar balik saudara. Mungkin air mata saudara yang berkata, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan, aku tidak mampu. Di situ Tuhan berkarya saudara. Makanya hendaklah saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, persembahkan yang terbaik dari hidup saudara dengan pujian dan penyembahan. Amin saudara. Saudara percaya ada kuasa dalam pujian? Amin. Saudara percaya waktu saudara menyembah, mujizat terjadi? Amin saudara. Kuasa ini terjadi pada saat saudara bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ada kuasa yang terjadi saat saudara berkeyakinan bahwa pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Waktu pujian disampaikan, hadirat Tuhan turun di tempat ini. Amin saudara. Ayo saudara, mulai memberikan yang terbaik dari hidup kita. Ya, di tengah malam seperti Silas, ya. Dan Paulus dan Silas itu berdoa di tengah malam. Saudara, tengah malam tidur apa ngorok saudara? Ngorok ya saudara ya. Kalau dibangun Tuhan, nak bangun berdoa. Wah, kok sih tahu? Betul enggak? Siapa yang sering begitu? Disuruh bangun kok alasannya, Tuhan, Pak, jam 4 Tuhan aku tak bangun. Ya wis, jam 4 dibangun, ayo nak bangun. Sila Tuhan, jam 6 Tuhan, sampai jam 10 saudara. Saking enaknya bikin sarang, ngiler-ngiler gitu saudara. Ayo saudara, ya kalau Tuhan bangunkan saudara tengah malam, bangun saudara. 5 menit aja. Dari 5 menit akan jadi 10 menit, 12 menit, 1 jam, tidak kerasa. Saya juga Bu, 1 jam lebih malah. Wih keren ya. Iya Bu, tapi bangun-bangun kok wis jam 10 ya. Itu udah dalam hadirat Bu. Ya terus apa Bu? Ada tadi saya berdoa Bu, sampai digonang oleh jalan-jalan oleh surga gak kerasa berarti. Oh begitu loh. Oh iya. Ya ayo saudara, mulai membiasakan diri untuk menyembah. Amin. Ini yang saudara dan saya terima hari ini, kuasa pujian dan menyembah. Saya undang pemain musik, yuk kita menyembah sebentar. Di tempat saya juga begitu saudara. Kalau doa malam 1,5 jam hanya pujian dan penyembahan. Yuk WL singer. Yesus. Orang masyarakat. Orang masyarakat itu yang rasa. Yesus.
dalam hidupmu? Apa jadi masalah di dalam hidupmu? Malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini. Datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau. Aku tidak mampu menghadapi masalah, persoalan di dalam hidupku sendiri. Aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Saudara, Dia Allah yang setia. Dia selalu mau mendengar seru doa daripada engkau. Datangi tanya, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Datang kepada Dia. Dialah pemilik hidupmu. Dia mau turun tangan atas hidupmu. Dia mau tolong hidupmu. Dia pasti sembuhkan apa menjadi sakitmu hari ini. Saudara, pegang bagian yang sakit. Pegang bagian yang sakit. Ada yang sakit kepala beberapa hari. Pegang bagian yang sakit. Ada yang jantungnya bermasalah. Pegang bagian yang sakit. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah tempat ini. Engkau ada bagi setiap kami. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Mereka yang datang dengan berbeban berat, mereka akan pulang mendapatkan kelegaan. Mereka yang datang dengan sakit Tuhan, mereka akan pulang dengan membawa kesembuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu tempat ini dengan berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan Kau memberkati Bapak Gembala dan Ibu, seluruh jajaran pengurus tempat ini dengan berkat yang dahsyat daripada Engkau, hikmat yang daripada Engkau, pengurapan yang daripada Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapak sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, bila kami dapat memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku wes